Oke guys, ini kita lanjut ke part 10 ya guys, dimana karakternya sekarang berpindah ke Carlos, salah satu pacarnya di Valentine. Nah, di sini kita menjalankan misi penyelamatan untuk pengobatan vaksin. Nah, di sini kita lawan musuh-musuhnya. Kita pakai senjata yang kecilan kayak gini-gini. Dah. Karena apa? Ya karena hemat peluru ya. Gue pakai senjata ini tuh biar hemat peluru aja. Kalau pakai senjata yang assault rifle itu cepet habis, guys. Boros peluru, dan pelurunya itu berkurang ya, nggak kayak senjata yang Glock yang gue pakai ini sekarang. Di sini kita masih di gedung Clock Tower, gagal untuk pergi dari kota Raccoon City karena helikopternya sudah dirudal sama bos Nemesis. Jadi memang harus ngebantai si bos Nemesis dulu baru bisa kabur dari kota Raccoon City. Di sini kita menuju ke rumah sakit terdekat. Ini kita masih bantai-bantai. Ya, laba-laba lemah sekali guys. Karena pakai senjata kayak gini aja mati gitu loh. Awas, ada lagi. Ada 3 guys, gila, serem banget, merinding. Ini dah. Tapi aneh kalau si Carlos ini nggak ada anak-anaknya laba-laba ini guys. Oke, lewat, udah kosong, nggak ada musuh, nggak ada zombie, nggak ada. Nah, ini kalau Carlos kuat, bisa dia dorong-dorong lonceng ini nih. Itu pintunya ditutup sama lonceng biar zombie-zombie yang di luar nggak masuk gitu guys. Nah, ini kita sudah sampai. Nah, di sini banyak sekali zombie-zombie yang tadinya manusia normal, orang kerja di rumah sakit. Lihat, zombie-zombinya masih pakai baju kedokteran gitu, baju putih. Nah, ini kita sudah masuk ke rumah sakit. Nah, ternyata di rumah sakit ini banyak misteri ya guys. Salah satunya ada yang bereksperimen terhadap makhluk-makhluk zombie. Nah, di sini ada salah satu makhluk mutan hasil eksperimen. Gua nggak tahu nih eksperimen ini yang bikin zombie mutasi ini kan evolusi ya guys ya. Itu entah dari militer atau dari dokter setempatnya sendiri yang membuat mutan itu berevolusi ya guys. Nah, di sini gua masih muter-muter, barangkali masih ada benda-benda yang bisa diambil. Ternyata nggak ada benda-benda yang bisa diambil. Ini kita numpang lewat aja. Permisi, numpang lewat. Nah, di sini kita ambil peluru, amunisi. Kalau nggak pakai cheat, kemungkinan nih senjata bakalan habis. Soalnya cuma 15 biji doang pelurunya, nggak cukup. Nah, di sini kita dapat rekaman tape order untuk mengoperasikan lift yang ada di rumah sakit. Ini posisinya dia masih di lantai 1F ya. Nah, di sini dikatakan kalau mau naik lift harus pakai rekaman suara salah satu karyawan. Nah, kebetulan sini ada tape recorder yang bisa dimasukin.
Nah, suaranya cocok. Nah, kita bisa naik lift. Nah, di sini lift cuman ada dua pilihan ya guys, lantai 4 sama lantai basement, ruangan basement 3. Nah, pertama kita naik ke atas dulu ya guys. Kita ke lantai 4, kita ambil salah satu dosis yang ada di ruangan khusus. Nah, ini kita masuk ke ruangan ini. Nah, astagfirullahaladzim, apaan tuh? Awas serang, cacing, waduh, galak gila. Awas jadi zombie, aduh, bisa lompat gitu. Tuh dari mana cacingnya itu? Ditembak hilang. Siluman, kayak siluman. Siluman ular kadut, siluman ular kadut. Nah, di sini gua dapet info dari salah satu baju yang ada di dokter ini. Ternyata di situ ada kode untuk buka vaksin ya. Tadi berapa nomornya? 104. Nah, diingat-ingat ya guys ya, 104. Nah, di sini kita masuk. Kan ada dua pintu tuh, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kita masuk ke ruangan yang sebelah kiri. Nah, di sini misinya emang agak nyebelin guys, karena gua harus dorong-dorong. Sebenarnya nggak usah didorong sih. Kenapa sih? Maksudnya digotong gitu loh. Kalau bisa. Nah, ini cuma bisanya digeser doang. Tuh, digeser. Nah, di sini kita jalani misi ini secara sabar ya guys. Nah, di sini gua pakai sistem dari yang dekat dulu. Nah, kalau kesetrum kayak gitu berarti artinya salah. Kita harus ulang lagi dari awal. Udah keluar, masuk lagi. Nah, gitu. Tikus. Nah, di sini gua yang kedua ya guys. Kita masih tetap cari yang terdekat. Ya misalnya yang pojok itu tuh. Sabar. Misi ini yang paling agak menguji kesabaran. Ya kalau dibilang ngebuk, ya ngebuk. Soalnya nggak normal misinya. Nah, ini kesetrum lagi, balik lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu guys kalau udah di misi di rumah sakit kayak gini. Masuk lagi, iya masuk lagi. Kita coba lagi untuk yang ketiga kalinya ya guys. Kita taruh di pojoknya yang agak jauh. Kita cocokin. Kalau cocok berarti kita nggak balik lagi ke pintu yang tadi. Nah, ini kita coba di nomor 3, sudut pojok. Kalau kesetrum berarti balik lagi. Ya semoga aja enggak ya guys. Kita coba. Setrum berarti balik lagi. Aduh, kenapa sih harus kasih misi ya tentang hal-hal kayak gini? Balik lagi. Pokoknya dia harus cocok empat-empatnya itu guys. Yang pertama gagal, yang kedua gagal, ketiga gagal. Nah, ini tinggal yang keempat. Ini mah udah pasti berhasil ya guys. Soalnya udah dites. Tinggal geser-geser lagi guys. Tuh yang nomor 3 udah gak cocok. Kita langsung ke nomor 4. Kalau setrum lagi udah berarti error. Nah kan nongol kan. Kita ambil ya guys. Tadi kodenya masih inget ya? Kodenya 104. Betul. Ternyata kodenya itu ada di bajunya salah satu korban. Nah, ini
vaksin biru. Ini masih kita simpan ya guys. Habis itu kita sudah selesai. Nah dari sini kita belok kiri di ruangan pintu hijau, data room, ruang data. Nah di sini si Carlos kaget, kok ada suara tembakan. Ternyata teman lama dia yang katanya, kok lu masih bisa hidup sih, kata dia. Terus kata dia, apa yang terjadi sekarang? Nah terus si Carlos cerita, kita ini mau dijemput, kenapa kita nggak bersama aja? Kata dia, enggak, gua nggak mau. Nah di sini ada temennya yang bunuh diri. Kalau feeling gua sih katanya sih gitu, biar dia nggak buka mulut, makanya dia bunuh diri. Nah di sini si Carlos masih muter-muter. Ini senjata nggak usah, peluru doang anjir. Nah ini masuk ke ruangan belakang, kita ambil dokumen-dokumen. Ya sebenarnya Synchron key. Ya gua nggak tahu nih kamar hotel atau kamar rumah sakit pasien. Intinya kunci aja. Kunci itu dapatnya di Alfamart terdekat. Nah di sini misinya sudah selesai. Nah dari sini kita menuju basement lantai 3, dimana para zombie banyak yang sangar-sangar di sana, kuat-kuat. Nah ini posisinya masih di lift ya guys, masih di lantai 4. Nah sekarang kita menuju ke lantai basement 3 alias lantai B3. Nah di sini ada sedikit jumpscare. Kalau untuk kalian yang nggak punya chip, pasti kalian merinding. Nah di sini gua action tembakin. Jadi si zombie ini udah nungguin dari tadi dia, nungguin. Oh ini ada manusia biasa nih mau masuk. Nah ya udah kita hadang aja di elevator. Kemungkinan begitu bahasanya guys. Ya mungkin aja itu set yang itu nontonnya di CCTV, mantau. Oh ini ada yang masuk nih di lobby, tapi nggak dikenal namanya. Nah di sini kita masuk ke area eksperimen untuk ngambil sampel dosisnya yang warna biru. Nah di sini kita disuguhin sama monster-monster. Leher nggak ada ya? Iya nggak ada leher. Nah di sini gua muter-muter, barangkali ada barang yang bisa diambil atau dijual. Dan ternyata nemu darah hijau. Kita ambil dulu untuk jaga-jaga. Nah di sini ada yang mencurigakan, ternyata nggak bisa dibuka ya guys. Di sini kita skip, agak nge-lag juga nih gamenya kalau main di handphone. Di sini ada medium base untuk pengoperasian di salah satu alat operasi. Nah di sini ada buku panduan manual. Di sini kita langsung pencet aja guys, supaya mutan-mutan ini tidak bisa beradaptasi di air laut. Nah di sini dia agak reda. Nah kembali ke laptop, kita masukin alamat KTP-nya. Oke, gitu aja. Kita lanjut ke part 11 ya guys. Sampai jumpa.